Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum masuk pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas sejarah Khulafaur Rasyidin ya. Hari ini kita akan bahas materi yang terbaru. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu bawa sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Saya, Bu. Ya, Mas Putra? Dusbook HP, Bu. Ya, betul. Dusbook HP. Ya, ada yang tahu dalamnya ada apa aja isinya? Saya, Dusbook? Bu. Ya, silakan Putra, apa isinya? Dalam ada apa aja, yuk? Petunjuk penggunaan HP, Bu. Ya, betul. Ada petunjuk penggunaan HP. Ini, kasih lihat ya. Di dalam dusbook itu ada petunjuk penggunaan HP. Kalau HP kalian Cina, ada yang bahasa Indonesia sama bahasa Cina. Bahasa Inggris sama bahasa Cina. Dan yang paling global itu yang bahasa Inggris. Kalian bisa baca di sini ada semuanya petunjuk penggunaan HP kalian, ya. Ya. Semuanya ada. Dan fungsi dari petunjuk HP ini itu untuk memberi pedoman kepada para pemilik HP cara penggunaannya dari awal sampai akhir, atau mungkin nanti ada konser dan sebagainya, atau garansi mungkin biasanya kan ada ya. Bu. Berarti itu kan sebagai petunjuk. Nah, ngomong-ngomong tentang dusbook yang tadi, kita juga akan membahas petunjuk seperti dusbook ini, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk umat muslim ya. Hari ini kita belajar sumber hukum apa saja yang digunakan oleh umat muslim ya. Silakan kalian lihat ke slide depan ya. Ibu akan tampilkan PPT-nya. Ya, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan putarkan video terlebih dahulu ya untuk kalian. Mohon Ya, Bu. untuk disimak dulu. Ajaran Islam bersumber kepada tiga hal. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Dan ketiga adalah ijtihad. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Kedua adalah tentang syariah atau ibadah. Ketiga adalah akhlak dan budi pekerti. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa dapat bermakna bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma dan qiyas. Menurut bahasa, ijma berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i. Salah satu produk hukum contoh ijma adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf sehingga sampai kepada kita saat ini. Bentuk ijtihad yang kedua adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Contohnya, mempersamakan hukum bir dan narkoba dengan khomer karena ada kesamaan ilat, yaitu sama-sama memabukkan. Ya, itu ya tadi ya sedikit videonya. Selanjutnya Ibu akan jelaskan sedikit ya. Kalian bisa lihat di slide sebelah kanan, kiri Ibu. Itu pertama kita bahas dulu Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber hukum utama dan pertama umat muslim. Jadi semuanya, segala sesuatu tentang
masalah hidup, ataupun hukum, atau perkara, atau masalah, kasus itu kita kembalikan ke Al-Quran. Al-Quran ini sebagai sumber hukum utama umat muslim itu tertuang di dalam firman Allah, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59. Kalian bisa lihat di slide ya, di situ. Kalian bisa baca artinya di bawah. Maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran dan Rasul-Nya atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi, semua permasalahan atau perkara hidup kita kembalikan ke Allah, yaitu ke Al-Quran. Karena Al-Quran pada dasarnya adalah firman Allah. Ya, selanjutnya itu ada hadis atau sunnah. Ya, hadis sunnah ini berada tingkatan di bawah Al-Quran 1. Jadi Al-Quran itu tingkatan 1, sedangkan hadis itu tingkatan 2. Jadi segala sesuatu yang perkara hukumnya tidak ada dalam Al-Quran, kita kembalikan ke hadis atau sunnah. Nah, terus yang ketiga itu ada ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah sumber hukum ketiga. Jadi ketika suatu permasalahan atau perkara persoalan yang hukumnya itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, itu kita kembalikan ke ijtihad. Nah, ijtihad ini itu ada 3 macam. Pertama itu ada ijma, terus yang kedua itu ada qiyas, terus yang terakhir ada maslahah musalah. Itu dia 3 tadi, penjelasan sedikit dari Ibu. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu punya ini ya. Ibu buat ini masing-masing kalian 3-3 satu anak ya. Nah, nanti kalian setelah satu-satu nanti ambil ini ya. 3, ambil 3 aja. Terus nanti kalian masukkan ke kotak yang sudah Ibu buat ya. Ya. Ya, silakan masing-masing ambil 1 ya. Ya, 3 macam ya. Silakan, Mas Putra, coba cocokkan ke dalam. Ya, dibaca dulu pertanyaannya. Kalau sudah nanti masukkan ke kotak yang sudah Ibu buat ya. Ya. Ya, yang terakhir. Ya. Ya, seperti itu ya. Nanti bergantian kalian satu-satu ambil lagi ya. Jadi Ibu sebenarnya buat 3 pertanyaan yang sama, dan tugas kalian masukkan tadi satu persatu ya. Jadi kita review per pakaian aja satu-satu ya. Kita review 1. Pertanyaan yang warna merah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Masuknya ke Al-Quran. Betul masalah? Betul, Bu. Ya, betul. Ini betul ya. Terus selanjutnya hadis. Kita lihat apakah betul jawabannya. Perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW, betul tidak? Betul. Betul, ya betul. Selanjutnya, hukum whisky, wine sama dengan khamar, betul atau tidak masuk ijtihad? Betul, Bu. Ya, betul sekali. Ya. Terus ada lagi, Ibu ada pertanyaan tambahan buat kalian. Selain yang 3 pertanyaan tadi, ya. Terdapat sanad, matan, rawi, dan mutawatir, dan terdiri dari mutawatir, masyhur, dan ahad. Ini masuk mana? Ada yang tahu? Hadis, Bu. Nah, ya betul. Masuk hadis. Nah, selanjutnya terdapat ada hukum akidah, hukum syariah, sama hukum akhlak. Tadi masuknya mana? Al-Quran. Ya, betul sekali. Al-Quran. Selanjutnya, mushaf Al-Quran pada zaman Khulafaur Rasyidin itu tadi masuk mana? Ijtihad, Bu. Ya, betul sekali, ijtihad. Ya, seperti itu ya cara. Ya, itu tadi ya pelajaran kita untuk hari ini. Dan untuk pertemuan besok kita akan membahas dakwah Rasulullah di Madinah ya, untuk membahas sejarah. Ya, untuk tugasnya silakan kalian buat clipping tentang ayat-ayat Al-Quran tentang akidah, syariah, dan akhlak.
yang tadi yang di video kan ada. Mungkin itu ya cukup untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dan mohon maaf bila ibu banyak salah. Ya, sebelum ibu akhiri kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Ya, berdoa mulai. Ya, doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.